40 hari almarhum Abu Hamzah, yaitu minantu dari Haji Ilmi, tempat samping gym di Emperan 6 Sudut, dan juga jemaah laki yang dunia. Dan satu lagi undangan dari Kecil Isna atau saudara Hendra Jepang, mengundang dua jemaah laki yang dunia acara perkawinan di wadah bagi niatnya Parangan Sidin di Jalan Alalah, yaitu di Pulau Sugara di bawah jembatan Besit. Tentang jual bagi dunia besok. Sekian, terima kasih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa ومرب ربنا شيئا سمعت خصوصا جعلوا لأبوي آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وعلمنا نبي شيخنا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فصل وسلم وكرم وبارك وسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا سرنا بركتنا ولنا محمد الأمين بن عبد الله وعلى وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين بلغ المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجلال الحكيم وأنت النعم المعين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا درعنا وإنا ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بغز على المسلمين ربنا شاكرين توفنا مسلمين وابعث منا الآمين في زمرة الصديقين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج المسلمين واغفر لكل ذنوب وزل لكل عيوب وزل لكل ذنوب بقية المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج مسلم ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والعالم والكرم وسبي والتبين يا أرحم الراحمين فنسأل المسلمين. Alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermajlis ilmu di tempat ini mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dengan kita segala dosa dan kesalahan kita mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita, husnul khatimah, dan kita hidup beriman, mati beriman, sempurna iman, masuk surga dengan Rasulullah khairul anam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, la haula
lana quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita mengatakan jalan-jalan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada orang betapun gurunya ketika malaikat maut datang menjemput roh kita atau mencabut nyawa kita. Sidin itu datang sorangan lah. Julun kada tahu juga. Ada sudah mati jemaah ya Allah. Ada di dalam riwayat diceritakan ketika datang malaikat maut untuk menjemput roh seseorang, mereka datang berombongan. Sebelah kanan malaikat rahmat, sebelah kanan malaikat azab. Jadi malaikat itu datang bersama-sama dengan malaikat lain. Apabila yang datang di ahli ibadah, ahli zikir, orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat Rasulullah, cinta kepada umat baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak amal ibadahnya. Dalam riwayat diceritakan malakal maut maka datang wajahnya dengan setampan-tampannya bunga asbana. Sampai dalam riwayat kebermasan malakal maut itu seandainya dipandang itu hadiah kita beramal ibadah terasa cukup sudah. Bahkan lebih daripada itu saking nikmatnya memandang wajah malakal maut. Dan dia datang dengan aroma yang sangat wangi, harum banget. Hanya bila ada orang meninggal dunia, aroma itu harum itu pasti ahli surga. Sentuhan malaikat maut pada tubuhnya itu menjadikan batang tubuhnya menjadi wangi. Sehingga harum di sekelilingnya. Dalam riwayat itu diceritakan kewangian itu sampai pernah membatalkan kisah bagiannya itu. Ketika datang rombongan hendak menghantar mayat ke kubur dari seorang soleh, seorang alim, seorang ahlul Quran. Sebab ketika Sidin wafat itu Al-Quran itu di dada Sidin. Berarti Sidin meninggal ketika membaca Quran. Jadi Sidin itu kebiasaan bilangnya bangun malam habis wudhu, sehingga ada langsung tahajud baca Quran dulu. Baca Quran, lihat, sejus-jus, tahajud, kena baca Quran lagi. Sidin wafat itu Quran di atas dada Sidin. Nah aneh itu ketika Sidin setelah wafatnya datanglah rombongan dari kubur membawa mayat Sidin. Paman tukang tambok tuh masih lagi bagian di dalam situ pada baju. Pamannya bagiannya karena papan kedekatan di situ. Aku di sini puluhan tahun menanam kubur hanya ini menemukan suatu keanehan. Apa keanehannya? Harum banget kuburnya. Kuburnya harum banget. Keluar Sidin coba dia cium tanah. Baca limut di awak dengan harum diiin aja sih. Harum mana pian kalau minyak harum uji Sidin bubungulan menabuk kubur berminyak harum. Siapa nang kok ungahe di situ? Siapa nang diagakin kubur situ? Ini harum mulai tadi sudah. Nah, jadi jangankan tadi si mayat kuburnya wangi. Terus Sidin itu ahlul Quran, sayang benar lawan Quran. Jadi cinta benar lawan Quran, Allah muliakan Sidin tadi. Lalu dalam riwayat ketika tadi malaikat mencabutnya tadi, maka dicabutlah selembut-lembut cabutan. Jadi malaikat itu kayak batu mainah yang mencabutnya perlahan banget. Mulai ujung tumit, mulai ujung jemari sampai ujung tumit itu perlahan mencabut. Dalam riwayat diceritakan
telapak batis kanan kiri ini saling mengucapkan salam. Ucap telapak batis kanan, wahai telapak batis kiri, ilal liqa ila yaumil qiyamah. Mudah kita berjumpa pulang pada hari kiamat. Ujar batis kiri pulang, wahai batis kanan, ilal liqa ila yaumil qiyamah. Mudah kita dipertemukan oleh Allah setelah kebersamaan kita sekian lama di dunia, nanti pada hari kiamat. Cabut lagi sampai ke nakal lutut. Batisnya berkirim salam pulang, wahai batis kiri, selamat berpisah, selamat tinggal, ilal liqa ila yaumil qiyamah. Dan kita bersama lagi nanti pada hari kiamat. Baik kata batis kiri. Baik tujuh wahai batis kanan, mudah kebersamaan kita berlanjut sampai ke setelah kiamat. Naik pulang ke paha, terus dicabut dari. Nah disitulah hamba tadi yang baik menatap malakal maut dengan begitu indah, mempesona, itu membuat sakitnya tuh kada terasa. Pada sakit berasa kada tenang. Ulun contohlah sakit kada terasa ketika melihat wajah orang yang luar biasa rupa. Di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf itu dihendaki seorang wanita namanya Julaiha. Kemana-mana tersiar kabar Julaiha yang cantik ungas, bini pejabat tinggi namanya ketika itu Perdana Menteri Aziz, menghendaki seorang pembantu. Pembantu itu budak yang dikutukari oleh Aziz mulai lagi halus. Karena dijual pedagang ketika Nabi Yusuf itu dapat di sumur. Kita umur 4 tahunan yang digendong sampai hujan. Tiap hari Julaiha melihat ketampanan Nabi Yusuf. Hendak sidik. Nah tersiar kabarnya itu adalah hendaknya itu ketika Nabi Yusuf dipanggil Julaiha. Yusuf, ada khul ilal ghurfah. Silakan masuk ke kamar. Masuklah. Ada khul ilal ghurfah. Ya Yusuf, masuk Nabi Yusuf. Disuruh lawan oleh Julaiha, lawan kamar. Bu, jangan ya Yusuf. Ibu baik, bapak baik, menjaga, memelihara, merawat, menggandung urut. Jangan sampai kebaikan ini tercuri. Tidak, katanya. Aku sudah lama memendam rasa cinta mereka. Sekarang kau milikku Yusuf. Jangan dari Nabi Yusuf. Artinya oleh Julaiha tangkap sidin di dada sini. Berbalik Nabi Yusuf. Tangkapnya di belakangnya, yang rapid. Di belakang sini. Buka Nabi Yusuf. Lalu aku kurang berlebihan. Terdengar sinyal kabar si Julaiha berkehendak melawan Yusuf. Cakawanya inilah jadi perbincangan para netizen. Aku kabar kemana-mana. Ujar Julaiha tentang mana itu kada tahu melawan Nabi Yusuf. Kumpulakannya, iya dikumpulakannya bibinian tadi, yang bini-bini sama pejabat tadi diundangnya di ruangan tadi, julunginya buah-buahan, gaplah beda buah mangga misalnya, buah apel, buah nama buka memerlukan pisau. Nah, julunginya pulang oleh Julaiha. Bukanlah mangga, ada pisaunya, wahai Julaiha baik, sudah kau persiapkan pisaunya, kata Julaiha, yang bilang, makanlah sepuas kalian, bukanlah mangga yang manis itu, karena apa yang manis. Oh, masing-masing memegang sudah akan pisaunya. Hendak tadi memotong buah, ujar Julaiha, Yusuf keluarlah, nampakkan wajah tampan, bawalah
akan air untuk minum para wanita bangsawan. Keluar Nabi Yusuf membawakan banyak. Allah ketika memandang sabarataan terpesona, lumasnya, tampannya, gagahnya. Amboi, ini manusia apa malaikat? Semua menatap. Kada berkijipan mata mana, kada berkedip lagi mata. Ia nama menyayat buah, memotong buah tak jadi. Jaka jadi seorang ada apa jadi kawan dikit itu. Tata jadi seorang ada merasa ngetapak ada. Padahal Nabi Yusuf kada begana kada lewat antar banyak tunggana tengger butingnya tuntung mandaki banyak akhir minum beliwat jin hanya terasa sakit pagar yang saya tangan luka bececeran darah lalu tertawalah Julaiha. Ikam dan Julaiha memanggil aku siang malam sekarang. Apa yang terjadi? Kamu sekali melihat jemari kamu putus. Aku hari-hari ada hatiku hancur lagi. Ya nang sultan begini, ya nang bulik kada sing padahal sambil membawa pisau. Nah mulai itu sampai wah ini beginian bilanya acara jalannya pisau bonya bulik sengaja. Kalau mulai dulu kejadiannya punya sopan tadi sih. Coba bayangkan ketika melihat sosok tampan kada terasa tangan terpotong kada sakit. Itulah ketika sakaratul maut. Melihat kekehnya tadi akan malakul maut. Kada terasa sakitnya. Makanya berapa banyak mereka tersenyum ketika wafat. Kelihatan giginya. Senyum. Ada nang haram mayatnya. Haramnya yang seiko. Bukan aja. Putih wadah. Kayaknya menyangka bisa wadah sebenarnya tadi. Itu kejadian banyak di sini. Waktu mana ngubur mayat di Bukti Wadah ya. Kalinya ke Bukti Wadah di situ ada beberapa pohon pada situ ya. Depannya ada yang masak. Harum kayak bumi sih. Anggaplah kayak minyak harum apa ya. 1000 bunga harumnya. Jangan saya tunggu melatih kan harum. Karena malaikat maut datang seharum-harum. Sewangi-wangi waktu datang harum. Itu yang membuat mayat ikut terbawa. Karena disentuh malaikat. Cabut perlahan, julung ke malaikat rahmat. Nih bagianmu. Bawalah layanilah sebaik-baik pelayanan. Aku mencintainya, kata malaikat. Jadi roh itu ketika sudah datang keluar, malaikat rahmat membawakan tadi akan pakaian dari surga. Ya waktu kita roh di tubuh, ini berpakaian dengan tubuh kita. Karongkongannya di awak kita itu pakaiannya. Ketika keluar telanjang, sedangkan rohnya kalau mau telanjang, maka dipakaikanlah pakaian dari surga yang dibawa oleh malaikat rahmat. Karena ini bila orang datangan tetap di rumah melihat, menata, tahu siapa yang datang. Tapi bila mati ini orangnya ya Allah ahli manusia.
bayangkan puasa kada aur mah ya caka bibinian tuh aur haid aja ke bulan-bulan haid sanana kada haid betianan ada puasa juga maka betianan mamancok di pelatar habulan pelatar rumah jam 2 siang orang lewat oh iya mancukan ya begini mancukan nyamannya ada puasa kayak kan betianan gitu ada sih puasa padahal bagus kalau orang betianan itu yang puasa anaknya pintar cerdas ya namanya ganal teman bomori kuit enggak kan enggak pintar cerdas akhirnya tinggi itu waktu puasa di dunia dan nolak guru punya kita puasa tuh guru bayar beres saja lah guru tidak orang yang betianan lalu kada puasa ini bayar dua bayar puasa lawan bayar fidyah dibolehkan ini kada puasa karena betianan tapi bayarnya 2 butir itu pun jangan langsung diponis kada kawa latihan lebih lama olah-olah hanya pusing tambah sekali hanya buka kada nang ponis seorang mau kuat aja orangnya biar betianan tapi kuat orangnya makan gencang tahigon suaranya puasa tapi bila kada puasa juga bayar puasa hagin dirinya bayar fidyah hagin anaknya karena kada puasa tadi supaya dengan tujuan anak kada kekurangan asupan gizi sama orang waktu menyusui bulan Ramadan 2 juga bayarnya nyusui anak kalau ayamnya puasa kena masang susu masang susu kena behiraan anak lalu sidin tadi kada puasa 2 juga bayar ini guru urun bayar beres juga nang bayar beres tapi kada kawan lagi puasa bila puasa raum raba ada nang 3 kali raba bincul 3 biji ya sebulan 3 biji kali 30 hari berapa biji binculnya kalau boleh bayar fidyah amun orang berberana atau imbah berana ia sama orang haid lawan imbah beranak nifas itu tidak bayar fidyah bayar puasa aja bayar puasa jadi ada yang bayar puasa aja ada yang bayar puasa dengan fidyah ada yang fidyahnya aja ada yang bayarnya lawan puasa orang yang habis melahirkan di bulan Ramadan selama kan haid sama dengan nifas 40 hari misalnya sedangkan puasa tadi cuma 30 hari maliwati sebulanan maka sebulan itu wajib kena diqadanya setiap Senin Kamis kan membayar qadaan namun sudah dirasa mampu tapi bila terlewat 30 hari anggap beranaknya tahun 2020 sampai ini kada bayar ini 2024 dah. Nah 2020 kada bayar puasa 21, 22, 23 nah berarti satu harinya dia dibayar 3 mut. Anggap salitar 3 liter sehari. Kali 30 hari berarti 90 liter tapi yang bayar. Nah, kali harga nang 10 ribuan gitu. Nah, 900 ribu bayar itu. Bayar fidyah puasa tetap. Apalagi tak 10 tahun kada bayar baginya. Nah, banyak lagi lah.
Lalu bilanya orang nengit tadi maksiat, mati kada bertaubat. Maka malaikat maut datang sejelek-jelek penampilan, sejahat-jahat bentuk, muhanya haba, keluar asap di muntungnya, matanya sampai hitam udah, rambutnya caket kayak kana satrum udah. Oh, biar itu gue ngeri bila bentuk tuh. Pucat, nang hendak melihatnya anak mati ini melihat pucat. Orang pucat ya apa? Katahi-tahi kuning, pucat, menggetarnya. Itu nang sampai ingin ditarik behimat oleh malakal maut, belalak matanya. Dan malakal maut datang sebau-bau. Makanya ada nang bau amis, ada nang bau busuk. Kan ada kalau kalian mendengar di berita di Palestina itu nampak terkisahnya mayat-mayat orang Israel berbau busuk padahal diletakkan di tempat lemari es sudah, tempat mayat tuh, tapi baunya luar biasa. Sedangkan jenazah-jenazah orang Palestina bau wangi, harum, tidak ada tercium bau darah, bau amis, padahal banyak di situ nang mati tergeletak di bawah reruntuhan. Mana-mana Gaza mewangi, Gaza mengharum, gajah bau harum, sampai itu kalimatnya, gajah mewangi. Kenapa? Karena mereka syahid, syahid lepas sisa kubur, surga untuk mereka, untuk badan mereka. Lalu bila malakal maut muar, maka ditariknya begesut, ya sampai tangan menciling matanya. Biar kayak apa koko dicambut lawan tangan, tarik dihembus, tangan meringis. Tuh sakitnya orang yang banyak dosa. Orang kafir bagiannya ya. Tapi bila sedosa apapun bilanya bertaubat, kita ini dua dan sama kuala. Mudahan kita dibangkitkan bersama orang ahli ibadah dan taat kepada Allah, ahli sujud. Atau sepaling kada kita dibangkitkan dengan para pendosa, tapi yang diterima dengan taubatan nasuha. Pendosa, tapi kita dibangkitkan beserta orang-orang yang bertaubat, surga juga. Orang yang beramal ibadah dengan ikhlas mengharap ridhanya Allah, itu kelasnya tinggi banget. Dicabut, diculung lawan malaikat aja, nih bagianmu, bawalah ke sarang Muhammad. Jadi kita ini sudah bagiannya di mana? Bila baik malaikat azab ya, bila baik malaikat rahmat membawa, bilanya jelek malaikat azab. Jadi langsung disambut malaikat. Disinilah orang yang ditinggalkan tadi, ampun kau bahagia. Yang paling mencekam, yang paling pian takutan benar adalah malam pertama di dalam kuburan. Sekali lagi, yang paling mencekam bagi si mayit adalah malam pertama di dalam kubur. Pian mun kada percaya, cobai malam-malam ke kuburan. Kadosa masuk mencekam dah. Kiranya kada boleh Allah. Hanya masuk nang kuburan kepala banting dua tuh lah. Dalam pian. Caket bulu awak, bulu-bulu nang lain cakatan juga.
saking takutannya ya. Gelap, belum lagi masuk kubur, hanya masuk kuburan saja. Nah, terjeracap sudah istighfar. Nah, Allahumma apuntal membaca, saking takutannya. Apalagi dikubur. Nah, disinilah tadi empati kita kepada orang yang hanyar wafat. Lalu dalam riwayat diceritakan, makanya ada di dalam kitab Risalatul Amaliyah, apabila orang baru meninggal dunia, ini hanyar mati, maka disunatkanlah tadi kita berhadiah. Hadiah itu sangat berarti bagi mereka. Kalau bisa nomor satu hadiah makanan. Nah, disinilah kita untungnya tradisi kita. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga bersalamatan. Pahalanya bacaan Yasin lalu tahlilan dihadiahkan lawan si mayat. Plus hadiah makanan. Wah, itu dasar keberuntungan bagi si mayat. Kalau kada di malam pertama kauyuhan dulu kada bersalamatan, malam esok aja sembahyang ya. Namanya adalah kalau di kitab itu kita bersedekah dengan sembahyang kepada si mayit ini pahalanya. Ya. Sembahyang sunat hadiah. Kita ambil ringkas aja lah, mudah kita gawe. Ini pahalanya besar benar. Bila pian gawi sembahyang sunat hadiah ini 2 rakaat deh. Kalau diartikan kayak ini, ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Rasul Muhammad dan keluarga Rasul Muhammad, dan kirimkanlah pahala sembahyang ulun ini ke kubur mayat pulang bin pulang. Seketika itu, nah kalimatnya itu, seketika itu maka Allah Ta'ala mengutus 1000 malaikat. Lalu setiap malaikat membawakan pakaian yang indah. Maka masuklah kubur nan gelap langsung terang karena malaikat dari nur. Kubur nan menghimpit langsung diluaskan oleh Allah sampai kena yaumi yub'atsun, hari pembangkitan manusia sekali aja. Kayak apa caranya? Bayar malam pertama timbah maghrib, bayarlah, atau di kalbul lail itu sepertiga malam. Jadi bila pengen menggawi niatnya kayak ini, usalli salatal hadiyati rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang hadiah 2 rakaat karena Allah. Ayatnya baca setelah Fatihah, ini 2 versi. Ini ringkaslah, mudahan kau tagawikan. Nah, ringkas itu ayat pertama qul huwallah 2 kali. Amun qul huwallah kada hafal, boleh diganti al-ikhlas 2 kali. Nah, sama aja guru ngomong karena beratan apa itu ayat pemungkas tuh yang paling disenang oleh Allah. Ayat kedua al-haqqumut takatsur 10 kali. Ini beda kalau orang sudah mati, ayat pertama pendek, kedua panjang. Tapi kalau orang hidup, bayang ayat pertama panjang, kedua agak pendek, sunat hukum. Pendek, panjang kena mati. Kalau kita jadi imam, panjang hanya pendek. Jangan panjang keduanya, lucut lah. Ayat pertama Al-Baqarah. Ayat kedua misalnya di sini baca sidin pulang. Al-Imran, maka sampai yang subuh sampai duha kada berikan lagi.
Bermamai jemaah jemaah kalau di imamnya di sini. Aku tuh gelisah atur batis sampai istirahat ada gampangan itu luar biasa ada. Tapi kalau untuk mayat menghadap dulu hanya panjang. Ayat kedua boleh, yang pertama memilih tanda versi kedua itu ayatul kursi sekali. Nah, ayat keduanya al-qadha 10. Yang hendak menang panjang ada perang versinya. Nah, panjang itu digabungin ayat pertama, ayat kursi, imbah itu al-hakumut takasur, tambah lagi qul huwallah. Nah, disempurnakan gitu. Ayat kedua bacanya pulang tadi. Amanar Rasul, kedua pulang dibacanya pulang al-hakumut qul huwallah. Dan ini pasti agak pendek kan ya. Lalu tuntung pian sembahyang, lalu pian berdoa. Nah, doanya menghadapnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'ats sawabaha ila qabri dzalikal mayyit ulang. Kalau dibahasakannya kayak ini, ya Allah, kirimkanlah pahala salat qurban ini ke kubur mayit Fulan bin Fulan. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah, tebarkan kasih sayang. Maka seketika itu juga 1000 malaikat datang ke kubur, satu malaikat membawa pakaian yang indah, gaun yang paling baik, dan taman kuburnya diluaskan Allah, dinikmatkan sampai kena hari sangkakala ditiupkan. Ya nonton Pak. Ini malam pertama agen si mayit dan pasangan bagus nakna kena menambah nanti jangan kedeng umanyala jombanya kan nak tagawiakan malam ini kan hubungan ini belum mati lagi. Apabila itu mati, ya Allah, boleh. Sudah lawas kemudian matinya kada tahu sama kada caranya gawi. Cuman setiap 2 rakaat mewakili 1 orang. Menghadap berdiri pulang 2 rakaat lagi. Itu afdal. Cuman sepaling bagus di malam pertama. Mau betapa gembiranya itu ketika kita dihimpit gelap, tiba-tiba langsung datang 1000 malaikat membawa gaun, lalu membawa cahaya, kubur terang. Kita takut ada apa ini? Ada apa wahai malaikat? Anakmu sedang berhadiah untukmu. Apa ucapan dia? Di hadis itu berbunyi fafarihuna, lalu mereka gembira yang luar biasa dan mereka menadahkan tangan kepada Allah. Allahumma ghfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampuni ya Allah orang yang telah menerangkan kubur kami ya Allah. Wa basyir bil jannah kama basyarna biha. Ya Allah, gembirakan mereka dengan surga karena mereka telah menggembirakan kami ya Allah. Lalu jadilah satu isyarat. Sepaling gembira ahli kubur adalah ketika didatangi oleh orang yang sayang ketika di dunia. Misal, mama kita, mbak kita tuh besi anak 8. Dari 8 tuh pian yang disayangi Allah, disayangi sidin ketika hidup. Rindu pada sini. Rindu dan salahkan yang paling menyiksa adalah rindu dengan orang yang telah wafat.
Bila pian rindu tuh nanti mama rindu, cepat datang. Jangan sampai si memendam kerinduan. Jakanya sidin tuh biar paham tiap malam datang lawan biar di kitabnya ya anak tuh Qaribin diceritakan pikul Lailah setiap malam roh-roh mereka abah mama kita datang ke rumah anak-anak. Ya auladi, wahai anakku ya ahli, wahai keluarga, ya aqrabi, wahai kerabatku, irhamni, kasihani aku. Adakah hadiah untukku? Adakah kiriman untukku, wahai anakku? Adakah kiriman untukku, wahai keluargaku, wahai kerabatku? Aku di tempat yang berkesendirian. Irhamni, kasihani aku. Satu saat kita akan merasakan berat di tempat kesendirian. Cuman disinilah kita harus tenang. Sedikit kita tadi peka lalu sudah wafat. Hadiahi kuita. Bila pian rindu datang ke kubur sini. Makanya jadilah kaidah isyarah. Barang siapa yang datang ke kubur kuitannya dengan kerinduan, pian datang ke kubur kuitan pikuli kadamin setiap langkah pian datang ke kubur mama abah pian kal ibadati sanatan sama ibadah 1 tahun. Kalah pian duduk di masjid itu. Sampai ke kubur kuitan pian duduk di situ. Imam pian baca yasin, imam pian tahlil. Kedatangan pian sangat menggembirakan ahli kubur karena ahli kubur dalam riwayat tatapannya itu lebih nampak kepada ahli dunia. Sepaling jelas tatapan itu ahli kubur kepada ahli dunia. Orang yang sudah wafat penglihatannya lebih jelas, lebih nampak, lebih mudah, lebih nyaman ketimbang sesama orang dunia. Jadi kalau sesama dunia tulak anak pian terak misalnya ke Banjarbaru, dia tidak melihat lagi. Tapi ahli kubur kemana hajat pian begadangnya melihat Banjarbaru, Kota Baru, pian ke Makkah kelihatan saja. Ya Allah, kamu naik haji saya. Makanya apa tuh guru ulun lagi ilustrasikan supaya pian paham. Dunia ini suah di ganainya lalu ditinggalkannya. Ketika dia keluar pada dunianya, kau melihat dunia. Sama kita pernah keluar dari dalam parut, maka pian kawan melihat bayi di dalam parut. Bila pian ke dokter di usianya anak kita atau cucu kita, kelihatan di TV itu anak pian jalan lalakian, alhamdulillah. Badannya sekitar 32 orang tahunya, rambutnya sabilah aja jadi. Ya si Upin gitu. Iya, mamanya kata dia mau pilih Upin dulu kata saja. Tahu ini, dongnya mancung jalan. Lakian ginanya tidak ada terjulur di bawahnya, ginanya panjang badannya. Sekali lahir beginian kalah badan dokternya. Kalau kenapa? Hanya tali pusat ke bawah situ ada berputar sampai ke atas. Hebatnya bayi di kandungan dia bukan diam, dia bercanda, siapa taman candanya tali pusat tuh. Dia bergerak dengan teriak, dia ceria, maka menendang tali pusat. Bisa gelianan dia, biar tali pusat anak segelianan dia.
bermain-main ya dengan tali pusat. Maka bahan bibinan nempel ke umat anu kayak bergerak-gerak yang jepai, laki menjepai, ampun ku bergerak begini, kalau kacau bergerak. Nah, sampai sudah di sana, Allah mengampuni kita, Allah menyayangi kita, Allah merahmati kita, dan kita selamat punya Al-Fatihah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina ya hadi wa alimna ya alim wa bayyin lana ya mubin ya qadi al hajat wa ya nafi al baliyah ya qadi hawajana fi dunya wal akhirah. Subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.